Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Haryanti SPD, Guru Pamong dari SMA Negeri 15 Semarang pada LPTK Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan transformasi pendampingan mahasiswa PPG tahun 2025. Sebagai guru Pamong, saya memiliki peran untuk mendampingi mahasiswa calon guru maupun rekan sejawat untuk bisa menerapkan sistem pembelajaran yang mendalam. Guru Pamong memiliki peran yang strategis dalam mendampingi mahasiswa calon guru maupun rekan sejawat agar bisa menerapkan sistem pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Melalui peran pembimbingan ini, maka Guru Pamong selain memberikan arahan teknis kepada mahasiswa calon guru, Guru Pamong juga berperan menjadi teladan bagi mahasiswa agar nanti dalam praktek pembelajaran itu menjadi teladan bagi peserta didik. Karya transformasi ini menekankan pada pembimbingan kepada mahasiswa calon guru dalam mempraktekkan praktek pembelajaran sehingga bisa menerapkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Pada awal proses pembelajaran, saya mengamati mahasiswa itu cenderung melakukan pembelajaran secara teacher center. Jadi siswa itu tidak aktif dan mahasiswa cenderung hanya menguasai materi saja. Mereka tidak melihat bahwa pembelajaran yang bermakna itu seperti apa. Proses pembelajaran yang dilakukan itu belum sepenuhnya mendorong siswa untuk mengeksplorasi gagasan, tetapi siswa di sini juga belum mengaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut yang kami amati itu antara lain siswa cenderung tidak aktif pada saat diskusi. Yang kedua, itu rendahnya kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan yang bersifat kritis. Yang ketiga, itu siswa cenderung pahami itu tidak hanya berupa hafalan, tapi dia tidak paham tentang konsepnya. Sebagai guru Pamong, keadaan ini atau kondisi seperti ini itu menghadirkan sebuah transformasi di mana praktikal nanti bisa memberikan pembelajaran yang mendalam kepada peserta didik. Dalam proses pembimbingan, kami mengalami di sini banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Yang pertama itu kebiasaan peserta didik. Di sini peserta didik itu biasa menerima materi dari guru tanpa dia bisa mengaitkan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu tentang tuntutan capaian kurikulum. Yang berikutnya itu kebiasaan dari praktikan sendiri. Biasanya praktikan itu cenderung hanya melihat urutan yang ada di buku teks. Dari tantangan di atas itu menunjukkan bahwa dibutuhkan strategi pembimbingan yang jeli dari Guru Pamong untuk bahwa strategi pembimbingan di sini tidak hanya sekedar mengarahkan mahasiswa saja, tapi di sini butuh adanya paradigma baru agar mahasiswa juga memahami bagaimana bisa memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik. Untuk menjawab tantangan itu tadi, saya melakukan pendampingan yang terstruktur kepada mahasiswa praktikan, antara lain yang pertama itu saya mendampingi dalam pembuatan perencanaan pembelajaran. Yang kedua, saya melakukan simulasi dan juga mikro teaching. Yang berikutnya saya melakukan pendampingan di kelas. Jadi pada saat mahasiswa praktikan mengajar, saya melakukan observasi langsung di kelas. Dari observasi itu saya catat bagaimana dinamika kelas, respon siswa, dan juga bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Terus berikutnya dokumentasi. Di sini sangat penting. Transformasi yang dalam pembimbingan yang saya lakukan ini memberikan dampak nyata, baik itu untuk mahasiswa praktikan maupun bagi peserta didik. Yang pertama untuk mahasiswa praktikan. Yang pertama tadi mahasiswa praktikan itu lebih percaya diri. Mereka di depan kelas itu dalam mengelola kelas, membuat siswa itu lebih aktif dan terlibat langsung dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak hanya berfokus pada guru, tetapi pembelajaran berfokus pada peserta didik. Kemudian yang berikutnya praktikan di sini lebih terampil dalam membuat perangkat pembelajaran. Di sini pembelajaran yang dimaksud itu pembelajaran yang mendalam. Perubahan yang terjadi pada siswa antara lain siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Agar hasil yang dicapai itu dapat berkelanjutan, saya merencanakan program tindak lanjut antara lain yang pertama itu implementasi berkelanjutan, yang kedua itu ada pameran karya siswa, yang ketiga pengembangan sumber belajar. Transformasi pembimbingan Guru Pamong itu bukan hal yang instan karena ini membutuhkan kesabaran, kemudian komitmen dan juga konsistensi dan terus belajar bersama dengan mahasiswa maupun rekan sejawat. Pengalaman yang saya lewati bersama dalam pendampingan mahasiswa praktikan itu menunjukkan bahwa dengan pendampingan yang tepat dengan mahasiswa praktikan itu akan benar-benar menghasilkan calon guru yang bisa menghadirkan pembelajaran yang mendalam bagi siswa, dan siswa ini nanti akan lebih belajar bagaimana akan dapat pengalaman yang berharga dengan pembelajaran yang mendalam. Melalui tindak lanjut yang terencana, diharapkan praktek pembelajaran mendalam menjadi budaya sekolah yang terus berakar dan juga dapat sehingga bisa mencetak generasi penerus yang berakhlak, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.